semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu, itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa dibuka balik. Yang kita dong lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu dari mana. Di dalam koran harian Kedaulatan Rakyat tahun 1980, saat Pak Jokowi ujian penerimaan mahasiswa baru, betul ada namanya tertera pada nomor 14, dia lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi mau apa lagi? Semuanya sudah sesuai prosedur ya Pak Susno ya? Sudah. Jadi kalau dari segi hukum, dari segi kepolisian sudah selesai dan tidak bisa maju ke penyidikan karena tidak bisa maju ke pengadilan. Untuk laporannya di Baskrim. Di dalam Harian Rakyat, ini saya bawa fotokopian Harian Rakyat 2 Oktober. Ini tidak bisa terbantahkan, Harian Rakyat ini punya PKI. Yang memimpin adalah Nyoto. Ini koran resmi PKI, 2 Oktober. Editorialnya menulis tentang gerakan 30 September. Dan jelas dikatakan, rakyat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi meyakini akan benarnya tindakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi dan rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Publik dikejutkan oleh beredarnya daftar peserta Sipenmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 1980, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari puluhan nama calon mahasiswa yang lolos seleksi saat itu, tak satu pun memuat nama Joko Widodo. Dokumen yang kini ramai diperbincangkan di media sosial itu mencantumkan 68 nama, mulai dari Adi Santosa hingga R. Supriyadi Priyo Sudarno. Namun, nama Joko Widodo yang selama ini diklaim sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 tidak terlihat sama sekali. Hal ini tentu menambah daftar panjang pertanyaan publik atas riwayat pendidikan Jokowi. Waduh, kok bisa ya? Gimana menurut netizen? Kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara atas perkembangan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kapolri memastikan jajarannya akan bekerja secara profesional dalam menangani laporan dugaan ijazah palsu. Pengawasan eksternal akan dilibatkan dalam penanganan kasus. Nantinya, pihak eksternal tersebut dapat melihat dan menguji kinerja Polri. Yang terkait dengan proses laporan ijazah, tentunya Polri akan secara profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Kami akan melakukan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri, nanti bisa dilihat diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dilakukan. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Roy Suryo menyebut bahwa bukti koran yang menampilkan nama Joko Widodo lulus seleksi masuk UGM merupakan palsu atau diterbitkan ulang. Pakar digital forensik ini menuding koran Kedaulatan Rakyat terbit 1980 yang jadi acuan bukti Bareskrim Polri merupakan palsu. Diketahui, salah satu terbitan koran ini merupakan salah satu alat bukti yang menunjukkan bahwa Joko Widodo dulu pernah berkuliah di UGM. Koran ini pada 18 Juli 1980 menerbitkan halaman yang mengumumkan kelulusan peserta ujian masuk ke UGM yang di dalamnya ada nama Joko Widodo. Alat bukti ini sempat ditunjukkan pihak Bareskrim dalam konferensi pers terkait hasil penyelidikan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Publik dikejutkan oleh beredarnya daftar peserta Sipenmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 1980, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Dari puluhan nama calon mahasiswa yang lolos seleksi saat itu, tak satupun memuat nama Joko Widodo. Dokumen yang kini ramai diperbincangkan di media sosial itu mencantumkan 68 nama, mulai dari Adi Santosa hingga R. Supayadi Priyosudarno. Namun, nama Joko Widodo yang selama ini diklaim sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 tidak terlihat sama sekali. Hal ini tentu menambah daftar panjang pertanyaan publik atas riwayat pendidikan Jokowi. Ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Nah, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada dua penanggalan. Satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah, saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Johandan itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Puasa atau bahasa Jawanya poso. Ya kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Bukan tulisannya bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Satu ya dari itu. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten Kedaulatan Rakyat itu menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa.